Oke, Bismillah. Baik teman-teman. Nah ini nih, biar harus teman-teman paham juga, biar harus teman-teman ngerti. Kenapa saya ngotot jalanin bisnis BGN. Kenapa nih Kang Andi nih ngotot juga ya, sampai bela-belain dari Lampung gitu kan, meninggalkan bebebnya sampai hijrah dulu ke Bandung gitu ya, tinggal deket kantor. Ya, Bu Silvi dari mulai pagi, ketemu pagi nggak berhenti gitu. Nah, ini kita harus tahu dulu alasannya. Kenapa sih Pak kok ngotot jalanin bisnis? Nah, ini nih harus teman-teman paham mengenai paradigma dulu. Para paradigma saya kenapa saya menjalankan BGN ini ngotot. Nah, ini harus Bapak Ibu paham biar ini juga bisa untuk ilmu closing untuk teman-teman yang lain. Oke, kita ngomongin gini. Pada dasarnya di luaran sana dia dari mulai SD ya kan sampai kuliah ya kan kurang lebih 14 16 tahun ya, 16 tahun kan ya. Jadi rata-rata orang anggaplah dunia pendidikan 16 tahun. Dan biasanya dia serius kerja cari nafkah ini di umur 25 tahun. 25 tahun udah mulai serius nyari kerja lah, nyari sampingan lah, bisnis lah, dan yang lain-lain. Dan biasanya kalau orang kerja itu pasti ada pensiun. Anggap pensiunnya di umur 55 tahun. Berarti kurang lebih berapa lama dia bekerja? 30 tahun dia kerja. Nah, simpelnya gini. Anggap dari setiap pekerjaan, dari setiap bisnis atau apapun itu, dia bisa nabungnya 5 juta per bulan. Ya, bisa nabung 5 juta per bulan. Nah, kalau setahun berapa, Pak? Berarti dikali 12 bulan. Oke, berarti setahun kurang lebih 60 juta. Sekarang 60 juta dikali 30 tahun nih. 30 tahun berarti kurang lebih 1,7 miliar. Betul ya? 1,8. 6 kali 3 1,8 miliar. Oke. 1,8 miliar. Oke. Jadi kalau misalkan kita kerja di luaran sana, nabung 5 juta per bulan, selama 30 tahun, kita bisa kumpulin uang sebesar 1,8 miliar. Itu kalau nabungnya 5 juta. Nah, teman-teman bisa nggak nabung 5 juta? Oke ya, nggak usah dijawab. Udah ketahuan. Nah, sekarang kenapa Pak sama BGN? Kita anggap gini aja. Kita bicara jalanin bisnis, oke, 3 tahun ke depan. Ya kan? Ke depan. Nah, kenapa kemarin saya telepon kalau yang closing 2 paket seminggu saya upgrade-nya di 7 paket. Oke. Kenapa? Karena saya lihat paradigmanya ke depannya, teman-teman. Contoh gini aja. Anggap Anda gabungnya 7 paket. Anggap Anda gabungnya 7 paket. Oke. Kita bicara 3 tahun ke depan. Oke. Dan kita bicara bukan bagus-bagusan. Kita bicara buruk-burukan sistem. Buruk-buruk sistem. Atau Anda punya tim dari 8 tim ini, 3 tahun ke depan, ini timnya malas-malas. Cuma nyumbang omset 2 paket keroyokan tim. Anda pasti paham lah kecoretan kayak gini ya. 2 paket per harinya. Jadi misalkan timnya Kang Andi nih ke depannya 3 tahun ke depan itu malas-malas seluruh timnya. Jadi cuma ada 2 paket, kemungkinan besar sangat besar. Kita bicara kemungkinannya sangat-sangat besar. Tapi kita bicara ini buruk-burukan. Timnya malas-malas cuma 2 paket. Kan kalau 2 paket, hitungan aja. Berarti di sini 200 ribu. Ini 200 ribu, ini 200 ribu, ini 200 ribu. Oke, ini dibayar lagi. 2 tambah 2, 4, 2 tambah 2, 4, berarti di sini 400 ribu.
Ini juga dibayar lagi. Ini 400.000. Ini dibayar lagi, betul ya? Ini 44 berarti 8, ini 4 berarti 8. Di sini juga dibayar 800.000. 400 sama 400, 800.000. 200 kali 4, 800.000. Jadi 800 ribunya dikali 3. Berapa penghasilan Anda? 2.400.000 per harinya. Buruk-burukan. Pak, kalau dikali sebulan berapa? Sebulan kurang lebih 72 juta per bulan. Anggap Anda 3 tahun nih, seriusnya. Berarti 72 dikali 3 tahun. Berapa? 2,8 miliar. Kita bicara bonusnya, ini bonus leadership, teman-teman. Bukan bonus share point. Apa kabar kalau share point-nya selama 3 tahun? Anggap 3 tahun Anda baru nyampe 3,1 miliar ini 3 tahun. Berarti 3 tambah 2, 5,9 miliar. Yang Anda dapetin kurang lebih 5,9 miliar. 3 tahun. Maksudnya apa? Ya kita dengan cara bangun fondasi. Nanti kita bahas mengenai support system yang mau kita bangun setiap daerah. Karena hitungannya ini teman-teman. Coba teman-teman jawab nih, mau 30 tahun atau 3 tahun ngejalanin bisnis? Mau yang mana? Boleh sambil dibuka layarnya biar saya tahu. Kalau saya kayak ngobrol sendiri kalau kayak gini. Nah, Kang Dede, Kang Deni, Bu Silvi ya. Jadi biar biar enak responnya kelihatan. Kalau kayak gini kan tadi kalau ditutup nih ini semua. Kayak teman-teman paham nggak maksud yang saya sampaikan ini? Coba teman-teman renungin aja dulu lah. 30 tahun itu, kalau kita bicara, orang 30 tahun itu kerjanya dari pagi sampai petang loh. Selama 30 tahun. Ini nggak berhenti-berhenti. Dan sekarang, kalau kita ngomongin mau ngerangkit bisnis 2,4, dengan kitanya santai-santai kayak gini, mau kayak gimana dapatnya? Nah, kira-kira orang yang kerja 30 tahun, komitmen nggak? Komitmen. Lebih serius ya? Lebih serius. Bisa nggak beralasan, misalkan saya nggak bisa kerja karena hujan? Nggak bisa alasan karena hujan, nggak bisa alasan karena mau ngantar istri, mau ngantar suami, nggak bisa. Padahal kan kita tahu yang kita dapat berapa selama 30 tahun. Itu juga kalau kita nabungnya 5 juta loh. Bayangin, itu juga kalau nabungnya 5 juta. Nah sekarang saya minta Bapak Ibu komitmennya 3 tahun. Dengan buruk-burukan sistem nih 2,4 juta. Itu pun kalau terjadinya 2 paket per harinya. Kalau terjadinya 15 paket, 7.500.000 dikali 7. Ya kan 9,5 juta. Berapa? Lebih. Hampir 10 juta. Betul nggak? Per hari. Dikali sebulan. Dikali setahun. Belum share point. Jadi teman-teman harus paham dulu nih. Kenapa nih saya harus jalanin bisnis ini? Kenapa saya harus serius nih di BGE? Kenapa nih pagi-pagi kita harus meeting? Kenapa malam-malam kita harus Zoom? Kenapa kita harus berangkat workshop? Kenapa kita harus training? Kenapa kita harus hadir home sharing? Karena ini nih yang buruk-burukan nih. 2,8 miliar loh. Leadershipnya aja 2,8. Belum sponsornya. Belum bonus titiknya. Ya kan? Itu pun kalau Anda yang nembus share point-nya cuma satu. 3, cuman titik ini doang nih yang share point-nya yang tembus. Gimana kalau titik 2, 3, 4, 5, 6-nya pada tembus juga? Jadi duitnya gede banget teman-teman. Jadi teman-teman harus paham dulu. Bukan berarti saya ini orangnya idealis, nggak denger yang lain. Karena ini dulu dipahami. Momentum ini bisa kita dapat. Ya, jadi
Mana bagus? 30 tahun dari pagi sampai sore, tiap hari kerja, dituntut komitmen, harus absen, ya kan? Harus lembur juga. Atau 3 tahun. Jadi udah jelas kebuka. Nah tinggal kita gimana Pak caranya Pak? Biar kita bisa seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita gerakan? Nah ini nih, makanya otak bisnis kita harus jalan. Otak pengusaha kita harus jalan. Jiwa pengusaha kita harus jalan juga di sini. Kalau nggak jalan itu kita nggak bisa ngebangun. Paham ya? Oke. Caranya gimana Pak? Biar kita bisa di angka apa 3 juta nih atau 3 tahun 2,8. Nih teman-teman, kita harus mau membangun, oke, harus mau membangun mesin uang. Kitanya harus mau bangun mesin uang. Kalau nggak bisa bangun mesin uang, susah. Cara ngebangun mesin uang gimana, Pak? Oke. Simpel, Bapak Ibu. Yang paling penting itu kan kita harus mau belajar. Artinya ngebangun harus dengan ilmu. Nggak bisa kalau ngebangun mesin uang tanpa ilmu, tanpa belajar. Ya kan, kalau kitanya merasa oh saya udah jago, saya udah hebat, saya nggak mau belajar presentasi Pak, saya tidak mau belajar presentasi marketing plan coret-coretan, harus mau dan harus bisa, namanya juga belajar. Ya jadi jangan hanya mengandalkan leader PowerPoint, ada poinnya baru ada powernya, kalau nggak ada poinnya nggak ada powernya. Ya kan? Nah, kita harus belajar mulai marketing plan coret-coret. Ya, harus kasih pemahaman sama mitra juga coret. Itu juga belajar, itu ada ilmunya. Ilmunya apa ya? Kita hanya harus mau praktek. Kalau nggak mau praktek susah, teman-teman. Jadi harus mau belajar. Oke. Gimana Pak? Konsepnya, kita ada support system namanya gas. Ini celetukan kita sama Kang Andi waktu itu ya. Saya sama Kang Andi celetukan, udah Pak, gas aja lah, gas aja lah, gas aja lah. Sampai akhirnya terciptalah namanya gas. Gemilang Akademi Sukses. Pak, gas ini apa? Gas itu lebih ke belajar untuk mengajar, mengajar untuk belajar, sistem pencetakan yang dari mitra menjadi leader. Jadi gini, polanya si support system yang dibangun di kita ini lebih ke mencetak member yang tadinya tidak tahu apa-apa menjadi tahu, yang tadinya malu-malu jadi berani, yang tadinya nggak bisa nih tampil megang mic jadi bisa, yang tadinya nggak bisa closing jadi bisa closing, yang tadinya nggak bisa nih buka omongan mengundang jadi bisa. Oke, sederhananya gini lah, teman-teman ketika teman-teman punya member baru atau mitra baru yang orang lupa, itu lakukan one by one. Lakukan one by one bersama leader. Coba yang ngenalin member baru sama upline-nya ada? Udah jarang. Padahal di situ poinnya bagus banget. Contoh misalkan Kang Dede nih member baru saya. Saya ini contoh, saya ini mitranya Kang Andi. Saya mitranya Kang Andi, saya prospek, presentasi, temulah Kang Dede. Yang saya lakukan apa? Temuin, kenalin sama upline saya. Kang Dede, ada upline saya, ada mentor saya. Orang hebat loh. Ya kan, dia yang ngajarin saya juga. Ya kan, dia leader leader sukses juga, udah perayaan juga. Nanti saya kenalin ya. Nah, kenalin sama Kang Andi. Tugas Kang Andi apa? Buat komitmen di situ. Jadi tugas Kang Andi ini, ya kan, apa namanya? Bentar. Tugas Kang Andi ini bangun komitmen sama Kang Dede. Kang Dede cari tahu.
ya kan? Cari tahu. Terus apa yang harus kami lakukan? Beri keyakinan mengenai BGN. Bahwa BGN ini satu-satunya untuk merubah masa depan, ya kan? Terus apalagi tugas Kang Andi? Ngasih motivasi juga. Biar Kang Dede itu punya impian. Terus apalagi Pak? Kasih pemahaman tugas dan tanggung jawab member. Ya, bukan hanya sekedar PCA-nya aja, tapi tugasnya itu kayak konsumsi produk, harus punya database, terus siklus 4 mata rantai dari prospek ke home prospek ke BOP ke training. Nah, ini teman-teman yang rata-rata orang lupa. Jadi ketika udah punya member, ya kan, Anda sibuk sponsor juga yang lain akhirnya hilang. Tidak ada one by one. One by one itu boleh sama Anda sendiri, intinya ijab kabul sama Anda, oke, karena sponsornya Anda, boleh sama mentor Anda, upline-nya. Oke. Kenapa? Karena kita mau cetak leader yang banyak sekarang. Ya, benar nggak teman-teman? Kalau udah ada member baru, udah jarang sekarang ada komunikasi. Malah cuman masukin di grup, udah aja selesai. Informasi WA, udah aja gitu. Tidak ada gali kedalaman. Ya kan, gali informasinya. Ya, tanemin keyakinannya di sana. Biar kita cetak leader yang baru. Dan sekarang malah banyak rata-rata orang yang mulai forgot, mulai lupa. Habis itu apa Pak? Dari member ini kasih tahu ada training. Dan training ini sekarang kita mau percepatan, bukan training yang 1 hari. Kenapa Pak? Nggak yang 1 hari? Karena kita ini mau cari percepatan. Mau percepatan cetak leader. Yang leader cetak jadi top leader. Ya kan? Apaan? Workshop nih. Kenapa Pak workshop? Karena sekali capek. Kalau training berkali-kali capeknya. Berkali-kali capeknya, masuknya agak lama juga sama member. Mending langsung workshop aja polanya. Biar kita bangun percepatan. Oke, bangun percepatan dengan adanya workshop. Ya, langsung. Karena udah tadi kan udah di one by one ya, udah dikasih pemahaman. Oke, barulah. Kenapa nih harus workshop? Karena bagi seluruh tim untuk menyamakan persepsi, menyamakan sudut pandang, menjalankan bisnis BGN, menjalankan sistem jaringan di BGN sendiri. Untuk apa lagi Pak? Untuk mempertahankan, menjaga motivasi, ya kan? Karena nggak ada loh orang tercetak leader tanpa mengikuti workshop tuh nggak ada. Orang sukses tanpa mengikuti nih dari workshop itu nggak ada kalau di kita. Semuanya ada alurnya itu. Ya, jadi workshop itu untuk apa? Untuk Pak, kalau saya gimana Pak? Udah lama nih nggak workshop. Ingat loh, munculnya ilmu ini akibat diulang-ulang. Kenapa Bapak Ibu? Kan kemarin udah Jumatan, kenapa harus sholat Jumat lagi? Ya sama mungkin materinya mah, dan sholatnya juga sama 2 rakaat, waktunya juga sama. Kenapa Anda tuh harus Jumatan lagi? Udah ada Jumatan mah yang kemarin, nggak usah Jumatan lagi. Kalau pola pikir Anda kayak gitu, ngapain sarapan pagi? Kan kemarin udah sarapan pagi, nggak usah sarapan pagi lagi, ya kan? Ngapain tuh bangun pagi kan kemarin udah. Jadi kadang orang tuh selalu memberikan alasan terhadap dirinya sendiri. Oke. Kenapa harus workshop? Ilmu itu harus diulang-ulang. Dan setiap workshop juga ada materi-materi yang lain. Bukan hanya sekedar workshopnya sendiri. Ya, kalau misalkan teman-teman, ah Pak, saya mah nggak perlu workshop karena saya udah paham materi workshop. Silakan kalau udah paham. Sok atuh jadi pemateri, sok atuh buat workshop. Oh iya ya Pak ya nggak bisa, berarti harus hadir lagi. Ingat teman-teman nih, saya balik lagi. Nih lihat, Anda mau 30 tahun, ya gaji 5 juta, oke, selama 12 bulan cuma kekumpul 60 juta. 60 juta, oke, dikali 30 tahun nih uang dikumpulin 1,8 miliar selama 30 tahun Anda kerja. Ini teman-teman,
Kalau Anda paham dengan belajar ilmu workshop lah 3 tahun teren-eren ngilu workshop. Dengan buruk-burukan sistem 2.400.000 per hari cuma dua paket nih. Itu aja kekumpul 2,8 miliar leadershipnya. Belum dari bonus airpoint-nya 3,1 miliar. Paham ya? Kenapa nih? Jadi teman-teman yang baru masuk nanti tonton lagi. Nah, nanti saya bagiin. Kenapa saya serius menjalankan bisnis BGN? Karena simpelnya ini. 3 tahun dengan gabung 7 paket dengan buruk-burukan sistem. Oke, 2,8. Bayangin nggak 30 tahun loh. Dari pagi sampai malam, sampai sore setiap hari. Komitmen, dituntut serius. Nggak boleh sakit malah orang kerja. Kadang ketika kita dikasih pekerjaan yang bagus, penghasilan yang besar, yang tidak ada pemecatan PHK, tidak ada absen, malah kitanya yang santuy-santuy. Ya, benar. Nah, di sinilah cobaannya. Cobaannya tuh di sini. Kenapa? Ya, orang gabung di network nggak ada yang sukses. Karena apa ya? Tidak semua orang mau membangun karakter sukses. Polanya itu. Tidak semua orang mau membangun karakter sukses. Kalau mau membangun, nggak masalah. Oke. Ya, alhamdulillah ketika saya paham paradigma tadi, ya, walaupun beberapa network marketing saya jalanin, alhamdulillah berhasil semua. Gitu ya, nggak ada gitu yang nggak berhasil. Alhamdulillah berhasil semua. Sekarang, wah ini momentumnya bagus banget. 3 tahun ke depan kita seriusin. Oke, dengan cara tadi bangun mesin uang. Oke, oke. Cara gimana caranya Pak? Kita pakainya gini Bapak Ibu. Kalau Anda mau punya penghasilan, Anda harus punya tahap awal ini, Bapak Ibu ya, membangun, oke, fondasi. Bapak Ibu pernah lihat orang ngebangun rumah nggak? Kalau orang ngebangun rumah, yang paling lama ngebangun apa? Atau orang ngebangun gedung nih, pinggir jalan nih, ada orang bangun hotel, contoh, atau bangun apartemen, ya kan? Tahu tuh ada lahan kosong, tapi lama gitu di apa di dikelilingin sama ditutup sama seng gitu ya. Yang lamanya bangun apa? Bangun fondasi. Yang lamanya itu bangun fondasi. Begitupun mengenai jalan bisnis jaringan. Ini Anda nih. Oke. Yang lamanya itu ngebangun fondasi A dan ngebangun fondasi B. Itu pasti agak lumayan lama. Nggak mudah. Nggak mudah loh bangun fondasi. Oke. Tahap awal bangun fondasi. Oke. Nah, harus siap merasakan penolakan. Dan ini kan leader-leader hebat semua nih. Udah pernah merasakan penolakan, saya yakin. Kecuali member-member baru. Ketika ditolak, down lah, baper lah, sakit hati lah. Kalau Bapak Ibu, teman-teman semua udah biasa nih penolakan. Betul? Nah, yang kedua, bangun fondasi nih, bangun fondasi. Yang kedua, kita ketemu mitra, oke, okay, tapi nggak komitmen. Susah diatur mitranya. Ditelepon, kadang diangkat, ya kan? Kadang di WA dibalasnya besok, ya kan? Banyak alasan. Nah, ini tahap membangun fondasi. Betul. Nah, terus apa Pak? Ketemulah mitra juga di sini, sama-sama juga si mitra ini nggak komitmen juga. Jarang. Ya, maaf, maaf. Jarang kita sponsor langsung ketemu orang yang komitmen tuh jarang. Kecuali andanya udah skillnya mantap. Ya kan kayak sniper sekali tembak langsung dapet. Rata-rata itu udah penolakan, ada yang gabung nggak komitmen. Kayak ada gabung semangat seminggu, 2 minggu, bulan depan tewas. Udah nggak ada, udah muntaber.
Itu ya. Kadang, maaf, maaf. Malah mitranya jadi toksik, kurang bagus. Oke. Nemulah orang yang komitmen nih Pak. Alhamdulillah udah komitmen Pak. Ya luar biasanya dikasih lah, ya kan? Apa namanya? Kalau bahasa bahasa ininya tuh kaki besar, kaki gajah, pincang sebelah. Ada yang ngerasain kayak gini? Bapak Ibu, semua di network marketing itu nggak akan pernah nemuin orang yang sama-sama kiri kanannya sama, kecuali dianya bukan secara sistem jalanin bisnisnya. Secara mainin sistem mungkin. Tapi kalau secara sistem, selama saya dari tahun 2009 nggak pernah. Pak, upline saya, Pak. Anda bilang sama upline, udah saya tuh jadi kaki pondasinya. Padahal Anda juga, ya kan mitra Anda juga sama. Kaki Anda tuh pincang juga sebelahnya. Rata-rata pasti, pasti ini ya untuk membangun pondasi. Caranya gimana, Pak? Kita fokusnya tetap ke sini. Kenapa fokusnya ke sini? Kalau bagi saya, teman-teman, bagi saya, 70%-nya di sini, 30%-nya di sini. Kenapa, Pak? Oke. Kalau 30%-nya di sini, ini ngebalik langsung. Ngebalik, percaya ya. Dan kaki besar itu jadi kaki cair nantinya. Ibarat Anda kalau penari piring, tahu ya, penari piring gitu kan. Wah, muter di sini udah muter. Tuh, oh udah muter biarin Anda balik sini. Nanti berhenti di sini. Oke, berhenti di sini yang gede. Di sini jadi kaki cair. Terus aja kayak gitu bolak-balik gak berhenti berhenti. Gimana polanya? Bangun 70% sampai bener-bener dia kebangun dah. Dari mulai base camp-nya kebangun, leadernya udah kebangun juga, ya kan? Nilai postingan udah di atas 15, 20, 30 paket setiap harinya. Barulah fokus menjeborin di sini titik cairnya. Oh itu enak, cair, 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 cair. Terus nggak berhenti-berhenti cairnya. Itu bangun fondasi ya. Jadi di awal itu beratnya untuk bangun fondasi. Pasti berat. Oke teman-teman. Nah, sekarang gimana sih Pak caranya Pak untuk bangun fondasi? Kalau kita bahasa support system sekarang, pernah saya bahas mengenai support system kubus. Ini Bapak Ibu. Support system kubus. Support system kubus ini support system yang akan kita bangun. Kalau bicara kita ada kubus, ya ini ada kubus nih. Oke, oke Bapak Ibu ya. Kalau kubus itu ada berapa sih kira-kira Bapak Ibu? Oke ya. Kubus atau persegi panjang ya ini? Ya itulah. Oh, oke. Dia biar berdiri kuat harus ada berapa kaki? Harus ada 4 kaki. Ada A, ada B, ada C, ada D. Betul ya? Jadi ketika bangunan kotak biar berdiri tegak harus ada 4 pondasi yang kuat. Harus ada 4 pondasi yang kuat. Maksudnya gimana Pak? Dari mulai support system kubus ini maksudnya Bapak Ibu. Anda ketika punya tim ada A, ada B, ada C, ada D. Oke. Nah, si A, si B, si C, si D, jadikanlah itu leader buat Anda nanti. Sampai nanti si A ini punya home prospect, sampai si B punya home prospect, si C punya home prospect, si D punya home prospect. Gimana Pak caranya? Caranya Bapak Ibu, sebelum dia home prospect, oke, Anda harus punya home sharing juga atau punya home base titik Andanya nih. Jadi Anda ini harus melakukan home sharing.
berkelanjutan setiap hari, mungkin mungkin sehari komunikasi aja terus jalan. Si A gimana, si B gimana, si C gimana, si D gimana terus setiap hari. Oke. Pak, kalau misalkan kaki saya nggak kayak gini, contoh misalkan ini Anda nih, yang penting empat aja ya. Anda nih di sini ada A, di sini ada B, di sini ada C, di sini ada D. Boleh nggak? Boleh. Itu udah empat juga. Nah, kalau misalkan yang nggak boleh ini, ketika si D-nya di sini, ya kan? Si C, si D-nya di sini. Ya ngapain? Minimal harus ada satu di sini si D. Minimal. Terus ini Pak, lakukan home sharing teman-teman yang tadi saya katakan, lakukan di sini home sharing. Kalau daerah gimana? Bangun base camp atau home base. Udah 5 orang, Anda bangun base camp di rumah. 5 orang di rumah cukup nggak? Cukup. 5 orang tuh sama Anda. Minimal ya. 5 sampai 15 orang. Jadi untuk membangun membangun base camp diperuntukkan 5 sampai 15 orang aktif. Nah, ini yang dibahas apa, Pak? Di support system kubus ini. Yang dibahas ini, Bapak Ibu, soal database, soal cara menalin teman, cara ngundang teman, cara presentasi, cara closing, cara aktivasi. Arahkan ke pertemuan, giring ke pertemuan, bawa ke workshop sampai si A, si B, si C, si D benar-benar kecetak ini cara cetaknya bawa ke workshop nih, bawa ke workshop biar cetak leader. Caranya cetak leadernya kayak gitu. Oke, paham ya? Nah, balik lagi teman-teman cara ngebangun fondasi. Nah, ini nih 5 sampai 15 orang kita harus punya wadah, harus punya wadah. Contoh ginilah punya wadah tuh. Misalkan simpelnya gini, Anda nih, Kang Asep, Kang Asep contoh. Punya wadah nih di Cililin. Undang saya, tuh, ayo kamu ada bisnis bagus nih, bisnis apa? Saya nggak bisa jelasin. Datang aja lah ke base camp saya, ya kan, ke kantor cabang saya, ke apa aja bahasanya bebas. Emang ada kantor cabang di Cililin? Ada di rumah. Itu di rumah bos saya tuh. Atau di rumah mentor saya. Nanti saya kenalin ya. Tapi jangan telat. Dan ini cuma untuk 2 orang. Saya nggak banyak-banyak tuh. Ya kan? Kapan ya? Ya udah hari Minggu ya. Ya udah hari Minggu. Hari Minggu pas kebenaran, wah kamu beruntung loh. Beruntung. Kenapa? Mentor saya lagi di Bandung. Padahal dia rumahnya Telasri misalnya. Ya tergantung edifikasi aja. Mentor saya lagi di Bandung. Pas banget. Kan biasanya dia tuh nggak pernah ada. Udah cocok nanti datang ya jam 1 jangan telat. Oke, jam 12 saya jemput. Jemput ke rumah saya. Datanglah, akhirnya Restu dipresentasi, dijelasin, diedifikasikan, dibuat penasaran. Saya udah penasaran nih, gimana bisnisnya. Ketika datang, oh ini mentornya, oh dijelasin lah, ya kan, diyakinin lah. Akhirnya saya closing. Anggap saya closing si A. Restu gabung di sini. Di otak saya apa sih ketika saya closing? Oh, gampang. Bawa teman, bawa ke sini. Kan gitu, ya kan? Yang saya cari bukan Kang Asep, tapi yang saya cari ini base camp. Karena saya closing di mana? Di base camp. Tapi kalau Kang Asep datang ke rumah saya, di otak saya apa? Oh, berarti saya harus ke rumah-rumah ya. Gitu. Oh, siap Pak Asep, siap capek ya. Nanti saya akan bawa giring ke 10 rumah sehari. Gempor loh. Tapi sesekali nggak masalah untuk follow up, untuk datengin. Kalau kalau misalkan base campnya sepi, ya boleh kita jemput bola. Nah, base camp itu manfaatnya untuk itu ya. Jadi ketika misalkan dari saya sendiri nih, otak saya tuh kan udah mikir, oh ya udah ini kita datang ke base camp aja, ya.
Nah, Pak Basecamp itu gimana sih Pak syarat-syarat buat apa ya syarat-syarat biar kita punya 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 Basecamp? Betul ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau cara cara ngundang mungkin ya teman-teman udah jago lah. Nggak usah diajarin juga cara-cara ngundang. Kalau saya kan cara ngebangun base camp. Standarisasinya gimana sih Pak? Base camp itu rumah. Kalau saya yang bagus-bagus di rumah juga udah bisa. Terus minimal misalkan ada kipas angin misalkan. Ya kan kecuali emang areanya udah dingin ya. Area dingin nggak masalah. Terus apalagi nih, ini biar teman-teman paham. Ada tikar juga. Terus kalau bisa ada galon air atau ada dispenser nih, gitu ya. Jadi gini loh, kalau base camp itu menghemat pengeluaran. Tapi kalau kita presentasi di kafe, lumayan pengeluarannya minimal 100 sampai 300 ribu duit keluar. Kalau base camp ya maksimal 10 ribu. Itu juga cilok sama kopi saset, bener ya? Tapi dia closing sepaket 200 ribu kan ada kembalian 190 ribu. Gitu ya. Nah, boleh jadi galon. Terus apalagi ada misalkan papan pemberitahuan atau papan pengumuman dari styrofoam gitu-gitu boleh itu. Terus papan presentasi yang besar, bukan yang kecil. Saya tuh beberapa kali nemu ke base camp ya dari beberapa daerah. Oh kecil-kecil gitu, segede gini, ya Allah. Gimana mau presentasinya? Ya minimal ukuran 80 ke semeter minimal ya. Jadi minimal ukuran tuh 80 ke satu atau satu 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 ke dua itu lebih bagus lagi. 1 meter ke 2 meter ya lebih bagus, lebih keren. Berarti tingginya semeter, lebarnya 2 meter. Wah itu keren. Gede, gede banget. Tuh kan minimal ya 80 ke 80 lah ya rata-rata segitu. Itu boleh. Jadi teman-teman harus ada. Apalagi Pak, foto-foto leader-leader peraihan. Foto-foto leader-leader peralihan motor, mobil apa itu ada sama orang-orang penting. Kayak misalkan Dewan, semua itu adain. Orang-orang pentingnya adain ya. Jadi biar biar ada juga. Terus apa lagi ya? Rata-rata apa sih Basecamp tuh? Coba yang tahu. Speaker kecil nih. Speaker kecil tuh bagus ada untuk apa sih? Kalau saya tuh biasanya lebih ke kalau malam dengerin atau enggak biar gak hening gitu kan ada lagu-lagu semangat atau ada motivasi atau enggak ilmu-ilmu nih buat belajar terus buku tamu terus alat visualisasi laptop ya ini tapi kan standar-standarnya ada lah pastilah ya itu boleh teman-teman terus apa lagi ya kira-kira apa lagi boleh bantu. Dan sekarang ini kayak banner ya, banner tuh, banner. Kemarin banner tuh ada yang di mana nih? Yang dari